Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas seputar dari pertanyaan dan request dari penonton ya. Dan ini adalah pertanyaannya dari Setiawan Alma Ciumi. Bang, BNB gimana nih di akhir Maret ini gitu ya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, bahas event Cardano Om katanya. Oke, kita bahas ya. Kita mulai dari BNB dulu ya. Nah, di sini ya kita lihat dari market ya, dari market BNB baru saja menyalip Cardano gitu. Dan memang ini sebagai bukti juga ya bahwa Binance itu BNB itu lagi ada kenaikan begitu. Ada ciri-ciri akan terjadi lonjakan begitu ya. Kita lihat ya, tampaknya kalau dari segi grafik dia itu sebenarnya sudah terjadi downtrend sebenarnya. Dalam waktu 1 minggu ke belakang ya, atau 2 minggu ke belakang ya, tanggal 11 Maret. Di situ mulai downtrend nih BNB. Kenapa seperti itu gitu ya? Jadi biasanya ya pada akhir-akhir minggu gitu ya, ini kan tanggal 11 kalau nggak salah hari Jumat ya, itu biasanya orang mengambil take profit. Dan biasanya itu para cukong ya. Mungkin mereka mau party besar gitu, big party boy gitu kan. Terjadi penurunan yang terus-menerus gitu. Pada waktu sempat harganya di 4,5 juta gitu ya. Dan terjadi penurunan yang terus-menerus sampai menembus support gitu. Yang berada di 3.700-an atau di 3,8 gitu. Tapi terjadi kenaikan lagi hingga menuju 4 juta. Dan terjadi penurunan lagi, sekarang di 3,8 begitu. Jadi dapat diambil kesimpulan ya bahwa ini sebenarnya walaupun sedang downtrend, dilihat dari sejarahnya, dia kan uptrend nih. Jadi bisa dibilang ini adalah sideway. Ini adalah pengaruh dari cukong juga. Kembali lagi, kenapa seperti itu? Sebentar lagi kan ada event besar nih. Jadi cukong ini berusaha untuk membuat harga di bawah terus nih, agar mereka tidak ketinggalan kereta gitu. Mungkin bagi Anda yang nyangkut kemarin di 4,5 juta atau di 4,4, 4,3 atau bahkan di 4 juta ya. Ya itu sebenarnya korban sebenarnya gitu. Korban maksud arti kata ketika Anda menjualnya ya, ketika Anda cut loss gitu. Ya Anda jadi korban dan cukong berhasil mengerampok duit Anda gitu. Kemarin juga saya sudah bahas ya kalau BNB ini memang lagi banyak gonjang-ganjing ya, rumor-rumor gitu tentang di FAT lah atau di hacket lah gitu ya. Jadi banyak berita yang negatif gitu sehingga terjadilah downtrend ini gitu. Tapi ya di sini saya bentuk ya dari Fibonacci retracement. Dia ini sekarang menuju ke arah golden buy. Nah, di sini saya bilang ya bahwa dia ada kemungkinan terjadi lonjakan karena dia sudah menyalip Cardano, itu poin pertama. Karena sudah 2 kali nih terjadi downtrend, tapi sudah mulai mengecil. Ini downtrend besar ya. Ini downtrend besar dan kemudian terjadi downtrend kecil. Ya lama-lama mengecil nih downtrendnya. Dan ya akan terjadi kenaikan. Ditambah dengan dukungan dari eventnya. Eventnya BNB kita tahu akan terjadi burning coin ya. Dan beberapa ada event lainnya gitu pada tanggal 31 Maret. Di tanggal 31 Maret ini tampaknya saya lihat banyak sekali ya event pada koin-koin tertentu ya. Seperti ini ya, BNB dengan Polkadot juga beriringan gitu ya, serentak gitu di IDX Trading on .NBSC gitu. Nah itu akan mempengaruhi harga juga di akhir Maret ini gitu, akan terjadi lonjakan gitu. Kemudian di tanggal 30 April nanti atau di akhir April ya atau or earlier ya, lebih cepat gitu ya, akan terjadi pembakaran koin itu yang kita nantikan bersama begitu. Dan di tanggal 30 September juga ada BSC integration ya. Dan masih ada lagi ke depannya yang belum diupdate gitu. Jadi sebenarnya bagi Anda yang nyangkut di 4,5 juta atau di 4 juta gitu ya, sebenarnya tidak perlu khawatir, santai aja gitu. Karena begini ya, pada saat Anda masuk pada harga-harga 4 juta, 4,5 juta ataupun di 3,8, Anda harus menggunakan manajemen risk Anda gitu, manajemen money Anda gitu. Jangan all in gitu. Saya selalu bilang averaging down. Jadi ketika terjadi penurunan seperti ini ya Anda harus beli lagi sebenarnya. Misal Anda punya uang 100 juta atau 10 juta aja lah ya. Jadi kalau ketika terjadi penurunan ya dari 4,5 juta ke 4 juta ya Anda beli lagi 1 juta gitu. Makanya Anda harus tahu informasinya apakah ini akan terjadi penurunan atau apakah ini downtrend gitu ya. Terjadi lagi penurunan di 3,8, Anda buy lagi 1 juta. Kalau bisa dilipat dua sih sebenarnya. Jadi pada saat 4,5 juta ya, terjadi penurunan di 4 juta, Anda beli 2 juta. Nah, pada saat terjadi lagi penurunan, Anda beli lagi 4 juta gitu, di 3,8 misal.
atau terjadi lagi penurunan di 3,7, Anda beli lagi 4 juta gitu. Sehingga total 10 juta dan masih terjadi penurunan nih. Udah Anda nonton aja, tunggu aja kalau budget Anda tidak ada lagi gitu. Gitu aja. Kalau Anda tidak sabar ya, pada saat nanti terjadi kenaikan ke 3,9 aja atau ke 4 juta, Anda sebenarnya sudah untung. Kalau walaupun Anda nyangkut di 4,5 juta gitu. Karena modal awal Anda di 4,5 juta kan cuma 1 juta. Sementara di 3,8 juta modal Anda 4 juta. Jadi pada saat dia nyampe di 4 juta aja, Anda sudah untung. Kalau Anda tidak sabar ya, Anda bisa cut loss di situ ataupun bisa dibilang take profit karena Anda sudah untung di situ. Hanya saja tidak sesuai dengan target Anda gitu. Mungkin Anda tadi membeli di 4,5 juta dengan target 10%, ya tidak tercapai. Ya ambil aja target di harga 4 juta kalau Anda tidak sabar gitu. Kalau saya sih ya timpa aja terus. Turun lagi timpa aja terus. Kenapa gitu? Karena ini Binance, BNB, ada prospek bagus gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk BNB. Jadi untuk event-event ini Anda bisa pertimbangkan gitu untuk tetap averaging down juga atau tetap hold gitu ya. Dan untuk harga sekarang ya Anda mau masuk silakan aja. Walaupun ini sudah menuju 3,9 ya, bahkan mau menuju ke 4 juta ya, ya buy aja. Apalagi sudah masuk ke area golden buy. Kenapa nggak curi start aja duluan begitu. Nah itulah untuk BNB ya. Sementara ya kalau kita lihat di Indodax ya, volumenya BNB ini jatuh parah. Di sini kan BNB volumenya 39 miliar ya. Dan itu bisa dibilang sangat kecil ya, 39 miliar. Jadi Cukong itu sudah berhasil merampok uang Anda. Bagi Anda yang cut loss, tapi bagi Anda yang hold belum gitu. Jadi masih ada harapan gitu. Beberapa yang cut loss tadi masuk ke koin VD, AOA, BTT gitu ya. Ya, mereka mungkin untung juga di sana. Nah, makanya Anda harus pintar juga loncat-meloncat di antara koin-koin ini gitu. Tapi saran saya ya, kalau Anda trading dengan modal besar, saran saya jangan main di BTT atau AOA atau VD gitu. Kalau koin-koin seperti ini Anda cukup modal-modal 1 juta aja gitu ya. Karena ini kan koin kita tidak tahu nih arahnya kemana nih. Grafiknya tiba-tiba meletup, tiba-tiba anjlok gitu ya. Kecuali kalau Anda main trading ya, tapi modalnya besar, main aja di area-area kayak BNB, ADA gitu ya, Ethereum, Polkadot, Uniswap gitu. Jadi itulah pertimbangan untuk Anda dalam mengambil manajemen resiko Anda gitu ya, dalam bertrading agar dapat menghadapi pasar BNB ini gitu. Kita lanjut ya untuk bahas Cardano ya. Untuk Cardano juga menarik ya, dia beberapa banyak berita yang bisa dibilang optimis ya, walau dia sudah disalib oleh BNB gitu. Memang mereka ini kejar-kejaran ya untuk saat ini gitu. Padahal Coinbase juga sudah mengadopsi Cardano ya, sudah launching gitu ya. Kita lihat dari grafik juga ya. Saya bahas waktu itu di harga 18.000 ya. Mungkin Anda sudah buy di situ ya, semoga untung ya. Makanya jangan terlalu tinggi-tinggi mengambil profit kalau untuk trading ya. Kalau saya sih 10% udah maksimal banget itu kalau untuk trading. Tapi kalau untuk 100% jangan main di area ADA atau Cardano atau BNB gitu ya. Jangan main di situ. Mainlah di BTT atau AOA atau VD tadi gitu. Anda boleh pasang target 50%, tapi resiko tanggung penumpang. Nah, kalau kita lihat Cardano ini ya, dia juga memiliki event tentunya di akhir bulan ini, di Maret ini, di tanggal 22 Maret ntar lagi juga ada nih. 2 hari lagi, Coinel listing lagi nih, exchange lagi nih. Jadi tampaknya beberapa exchange besar sudah mulai rebutan nih untuk melisting Cardano karena mereka yakin. Dan 31 Maret juga ada event serentak ya, ada Pay on Sale Mainnet gitu. Sama dengan Decentralized Blockchain gitu. Itu juga sangat mempengaruhi harganya gitu ya. Nah, sementara ini Cardano berbarengan dengan Koti. Nah, Koti juga Anda bisa pikirkan itu gitu. Sementara kalau kita lihat dari grafik ya, grafik kan di support terendahnya sekarang ada di 17.900-an ya. Dan sekarang berada di harga 18.000 dan ada resisten pertama ya, ada di 19.000 ya, di situ hati-hati. Kemudian resisten puncaknya ada di 21.500. Itu adalah tugas beratnya Cardano. Tapi saya yakin nanti di akhir Maret ini akan terjadi new ATH baru loh. Nah, itu bisa Anda pertimbangkan untuk mengambil posisi sekarang juga gitu. Kemarin juga kan saya bilang ngambil di posisi 18.000 ya. Dan saya juga lihat di sini sekarang posisi sekitar 18 ribuan juga gitu. Jadi ini memang kalau saya bilang bisa dibilang golden buy juga ya kalau kita lihat dari Fibonacci ya, kita coba ya. Nah, di sini kan terlihat ya, dia tidak mampu menembus ke bawah nih. Menurut Fibonacci support di 18.200 dia tidak sanggup menembusnya nih. Sampai 4 pukulan combo juga nggak mampu turun lagi gitu. Dan kemungkinan ya bisa terjadi kenaikan setelah ini gitu. Tapi itulah menurut Fibonacci ya.
Tapi kalau Anda mau masuk sekarang silakan aja. Cardano tidak perlu ditakutin sebenarnya kalau menurut saya. BNB juga tidak perlu ditakutin gitu. Tapi memang masalah selalu bagi para trader sebenarnya ya. Trader kan kadang-kadang, wah saya salah nih, dia beli nih di 18.000, ternyata turun lagi di 17.000 gitu. Dan itu mungkin saja terjadi gitu. Karena trader ini selalu menjadi incaran para cukong nih. Karena kan trader biasanya melihat grafik ya, mana support, di mana resisten gitu. Dan cukong itu biasanya memanfaatin itu gitu. Dia lihat di sini, oh tidak mampu memantul nih. Nah, pada saat ini dia ngedam gitu si cukongnya, udah selesai. Tapi kalau Anda tidak cut loss tidak masalah. Makanya saya bilang tadi manajemen risk ya, averaging down lagi. Anda lipat dua lagi. Ibaratnya Anda mencoba untuk mengikuti cukong tapi dengan cara yang cerdik gitu. Melawannya dengan cara yang cerdik gitu, dengan pura-pura mengikuti gitu. Tanpa Anda cut loss. Nah, makanya hati-hati pada koin-koin yang kurang bagus ya, saya bilang ya, seperti BTT, yang volumenya lagi gila gitu ya. Yang sampai ratusan miliar begitu harganya, volumenya gitu. Dan tiba-tiba nanti anjlok lagi. Tapi untuk modal-modal kecil memang cocok sekali nih. Yang punya maksimal budget 1 juta ya, beli dulu 100.000, nanti turun beli 200.000 gitu ya. Atau main sistem copet ya istilahnya ya, atau penumpang gelap gitu ya. Anda beli di 83, jual di 85 begitu. Ya dengan kecepatan tangannya ataupun pakai pending sell bisa. Biasanya juga banyak juga yang berhasil seperti itu gitu untuk cari modal untuk masuk ke BNB. Ya itulah beberapa pandangan saya ya untuk sistem trading gitu. Nah kembali ke Cardano ini ya, sebenarnya dari awal juga saya sudah ingatin ya, pada saat harga 18 ribuan di sini, Anda take profitnya di 10% aja gitu, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, jangan terlalu mengharap, ya namanya ya, kita bukan dewa ya, bukan bisa melihat masa depan juga gitu. Siapapun nggak akan bisa gitu. Hanya sistem yang bisa kita lakukan dan kita aplikasikan pada gaya trading kita gitu. Manajemen risk, manajemen money gitu ya. Sama greedy and fear kita harus diminimalisir gitu. Nah, itulah sekilas untuk perkembangan dari BNB dan Cardano. Semoga ini dapat menjadi informasi buat Anda ya, dan jangan lupa dengan event-event yang akan datang di dua koin BNB dan ADA ini gitu. Semoga bisa menjadi kesempatan dan keuntungan buat Anda ya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng, dan silakan komen apa yang mau Anda tanyakan lagi, dan dengan like yang paling banyak akan saya jawab. Terima kasih telah berkunjung. Salam profit.